Exalt, let them exalt the hosts of heaven. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di awal perjalanan Prapaskah kita. Setiap tahun, gereja mengajak kita untuk mengawali dan menghidupi masa Prapaskah. Setiap tahun, gereja mengajak kita untuk melakukan sebuah perjalanan istimewa, perjalanan menuju Paskah. Ini bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah undangan untuk masuk ke dalam hati, menghidupi relasi yang semakin mendalam dengan Tuhan. Kata Prapaskah berarti menjelang Paskah. Dalam bahasa Latin disebut sebagai quadragesima, artinya 40 hari. Angka yang penuh makna, angka yang sangat mendalam dan membawa kita memasuki sejarah keselamatan. Masa ini bukan tentang kesedihan, melainkan sebuah persiapan seperti musim semi yang menggemburkan tanah untuk akhirnya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan baru yang membawa banyak buah. Mengapa 40 hari? Angka 40 sepanjang kitab suci menunjukkan kepada kita waktu pemurnian, waktu untuk perubahan hidup, waktu transformasi. 40 hari air bah menyucikan dunia, memurnikan bumi, membersihkannya. 40 tahun bangsa Israel menyusuri padang gurun, belajar untuk bersandar kepada Allah. 40 hari Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Allah. 40 hari Elia berjalan menuju Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Yang Maha Kudus. Dan Yesus sendiri 40 hari berpuasa di padang gurun dan dicobai sebelum memulai karyanya, karya yang membawa keselamatan dan hidup baru bagi kita. 40 bukan sekedar angka. Ini adalah waktu Allah. Cukup lama untuk mengubah hati kita, cukup singkat untuk tidak membuat berputus asa. Waktu rahmat yang diberikan kepada kita untuk memperbaharui hidup. Hari ini kita akan menerima abu di dahi kita dengan tanda salib. Tanda salib yang membawa kehidupan baru kepada kita. Hari ini kita akan menerima abu di dahi dengan tanda salib. Tanda salib yang mengingatkan kita akan kerapuhan dan kefanaan hidup. Tahukah Anda dari mana abu yang dioleskan kepada kita? Abu ini berasal dari pembakaran daun palma tahun lalu. Daun palma yang sama yang kita gunakan untuk menyambut Kristus memasuki Yerusalem yang disambut sebagai Raja. Inilah peristiwa yang kita kenangkan dalam Minggu Palma. Dari kemenangan muncul tanda kerendahan hati. Dari sukacita lahir panggilan untuk pertobatan. Dalam tradisi biblis, orang-orang yang bertobat mengenakan kain kasar dan juga menutupi diri dengan abu. Ini adalah pengakuan akan kelemahan, permohonan belas kasih, janji untuk berubah. Dengan abu menandakan pertobatan keseluruhan diri kita. Ingatlah bahwa engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah dua kalimat yang entah salah satunya akan kita dengarkan ketika pelayan menandai dahi kita dengan abu. Kita adalah debu, tetapi debu yang dicintai oleh Allah, debu yang dipanggil untuk bangkit, seperti Maria dalam patung Pieta ini. Maria memeluk Yesus putranya, memeluk tubuhnya, Yesus yang wafat namun akan bangkit mulia. Demikian pula Allah memeluk kita yang rapuh. Demikian pula Allah memeluk kita dengan kasih yang tak berkesudahan. Dalam kitab Ayub dituliskan, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti
burung feniks. Anda tahu tentu burung feniks, burung legendaris yang menandakan kebangkitan dari kematian. Burung feniks bangkit dari abunya sendiri. Sejak abad-abad pertama, orang-orang Kristen melihat dalam burung feniks sebuah lambang, simbol dari kebangkitan, bahwa dari abu, bahwa menjadi abu bukanlah kata terakhir, bahwa dari kehancuran akan lahir kehidupan baru. Inilah pesan Prapaskah. Kita dipanggil untuk mati bagi dosa agar bangkit bersama Kristus. Lihatlah patung Pieta ini. Maria memeluk tubuh putranya yang tampak tak bernyawa. Tetapi kita tahu kematian Yesus ini bukanlah akhir. Kebangkitan akan datang. Abu yang ditandakan di dahi kita adalah benih dari kebangkitan. Kerapuan kita adalah tanah subur bagi pertumbuhan iman. Kerapuan kita adalah tanah subur bagi kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan tentang daun palma yang dibakar dan menjadi abu untuk ditandakan kepada dahi kita membawa kita pada permenungan apakah yang perlu kita bakar selama masa Prapaskah ini. Keangkuhan kita, kelemahan-kelemahan hidup kita, kata-kata yang melukai, sikap yang memisahkan diri kita dengan kasih Allah. Itulah yang mau kita bakar, yang membuat kita meninggalkan semuanya itu untuk mendekat kepada Allah. Biarlah api kasih membakar yang lama dan menumbuhkan yang baru. Dari abu, kita akan bangkit. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati.